Pagi-pagi minum air hangat. Jangan lupa menyantap coklat. Assalamualaikum para sahabat. Pagi-pagi harus semangat. Nah, teknik dasar menjahit. Tentu saja dalam mempelajari teknik dasar menjahit, kita perlu mengenal yang namanya mesin jahit. Nah, mesin jahit itu merupakan alat penting bagi siapa saja yang ingin menjahit pakaian, menciptakan proyek kreatif atau memperbaiki barang-barang di rumah. Tentu saja dalam menggunakan mesin jahit itu kita mengharapkan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya menjahit pakaian yang robek, celana yang robek, bisa. Kemudian membuat suatu karya, membuat produk kreatif seperti contohnya bros ataupun tas, tote bag dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis mesin jahit itu ada beberapa macam ya teman. Jenis-jenis mesin jahit itu ada beberapa macam ya teman-teman. Ada 3, yaitu yang pertama mesin jahit domestik, kemudian mesin jahit industri, dan mesin jahit khusus. Mesin jahit domestik itu merupakan jenis mesin jahit yang paling umum digunakan di rumah kita. Nah biasanya teman-teman lihat mesin jahit warna hitam nih, yang mesin jahit pada zaman dulu ya, kebanyakan yang dimiliki oleh ibu-ibu, biasanya kita kenal itu mesin jahit Singer, mesin jahit Butterfly. Nah, itu namanya mesin jahit domestik yang dirancang untuk penggunaan sehari-hari dan hanya untuk menjahit lurus maupun zigzag saja. Kemudian mesin jahit industri. Nah, mesin jahit industri ini dirancang untuk kebutuhan produksi massal ya. Biasanya mesin jahit industri ini kita lihat di pabrik-pabrik garment ataupun tempat-tempat dengan volume menjahit yang tinggi seperti konveksi ya. Biasa kita dapatkan mesin jahit industri. Kemudian mesin jahit khusus. Nah, mesin jahit khusus ini dirancang untuk menjahit bagian-bagian khusus seperti tirasan kain yang telah digunting ataupun membordir ataupun mesin quilting. Nah, mungkin teman-teman biasa lihat di pinggiran baju kita ada jahitan yang seperti kotak, dan jenis-jenis mesin jahit itu ada beberapa macam ya teman-teman. Ada 3, yaitu yang pertama mesin jahit domestik, kemudian mesin jahit industri, dan mesin jahit khusus. Mesin jahit domestik untuk komponen-komponen mesin jahit. Tentu saja ada jarum, ada skoci, ada penggulung benang atau namanya spool ya, alat penekan kain. Nah, jarum itu sendiri kita tahu merupakan komponen utama. Nah, kita tidak bisa menjahit tanpa ada jarum tentunya. Kemudian skoci merupakan tempat untuk menggulung benang bagian bawah. Benang dari skoci akan membentuk jahitan di bawah kain. Kemudian penggulung benang. Penggulung benang ini digunakan untuk menggulung benang pada kumparan di dalam skoci. Ini memastikan benang terdistribusi secara merata. Kemudian alat penekan kain. Ini berfungsi untuk menjaga kain agar tetap stabil dan rapi saat dijahit. Ini mencegah kain berkerut atau bergelombang. Kemudian selanjutnya itu kita harus mengenal alat menjahit. Nah, menjahit kan kita sudah tahu merupakan keterampilan yang penting dalam dunia fashion dan kerajinan tangan. Mengenal alat-alat menjahit akan membantu Anda memahami proses menjahit dengan lebih baik dan menghasilkan. Selanjutnya itu kita harus mengenal alat. Nah, mesin jahit itu sendiri memiliki kriteria dalam penggunaannya. Mesin jahit kita perlu memperhatikan pemilihan mesin, pengoperasian mesin, dan persiapan mesin. Nah, dalam pemilihan mesin itu kita perlu memilih mesin jahit yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita tentunya. Kemudian mengoperasikan mesin dengan cara mendapatkan hasil dengan berharap mendapatkan hasil jahitan yang rapi. Kemudian persiapan, dari segi persiapan harus memastikan mesin jahit disiapkan dengan baik sebelum digunakan. Nah, mesin jahit itu sendiri memiliki kemudian jarum mesin jahit.
Nah, jarum mesin jahit, kita perlu memperhatikan jenis jarum, pemilihan jarum, dan perawatannya. Dari jenis jarum, jarum mesin jahit tersedia dalam berbagai jenis, seperti universal, ballpoint, dan jarum bordir. Nah, biasanya kita kenal jarum yang seperti digambar di samping ini kita gunakan dalam menjahit lurus saja. Kemudian pemilihan jarum yang sesuai dengan jenis kain dan benang yang digunakan untuk mendapatkan hasil jahitan yang optimal tentunya. Kemudian perawatan jarum. Pastikan jarum selalu tajam karena apabila jarumnya tidak tajam akan merusak bahan atau kain yang kita jahit. Bersih untuk menjaga kualitas jahitan. Tentu saja karena apabila ada jahitan yang kotor kita akan mendapatkan komplain ya apabila kita memiliki usaha di bidang busana. Nah, selanjutnya benang jahit. Benang jahit kita perlu memperhatikan jenis benang, pemilihan benang, dan perawatannya juga ya. Sama seperti jarum yang sebelumnya, benang jahit tersedia dalam berbagai bahan seperti polyester, katun, dan sutra. Benang yang sesuai dengan jenis kain dan kebutuhannya. Benang jahit. Benang jahit kita perlu memperhatikan jenis benang, pemilihan benang, dan perawatannya juga ya. Sama seperti jarum yang sebelum bahan lain atau bahan kimia lain ataupun dari debu-debu. Kemudian selanjutnya gunting kain. Nah, gunting kain itu sebenarnya tersedia berbagai macam ya. Ada gunting benang, ada gunting kain, ada gunting zigzag. Gunting kain tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk seperti gunting lurus dan gunting zigzag. Kemudian pemilihan gunting itu kita perlu memilih gunting yang nyaman dipegang dan sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Harus dirawat, dijaga agar gunting selalu tajam dan bersih untuk mendapatkan hasil potongan yang rapi. Kemudian selanjutnya ada meteran kain ya. Meteran kain Meteran kain itu digunakan untuk mengukur ya. Pengukuran akurat, harus fleksibilitas dan ketahanannya juga pun harus diperhatikan. Meteran kain memungkinkan pengukuran yang tepat untuk membuat pola dan pemutangan kain. Meteran kain dapat dilipat dan dibawa dengan mudah untuk pengukuran di mana saja. Meteran kain terbuat dari bahan yang tahan lama dan mudah dibersihkan. Oke, selanjutnya setelah meteran kain, rudder ya. Ada meteran kain ya. Meteran kain itu digunakan untuk mengukur ya. Pengukuran akurat, harus fleksibilitas dan garis yang ada pada baju atau yang ada pada pola maksud saya. Nah, rudder ini berguna untuk pemindahan pola, penandaan lipatan, dan yang praktis dan efisien. Rudder digunakan untuk memindahkan pola ke kain dengan membuat garis-garis yang ada pada baju atau yang ada pada pola maksud saya. Nah, rudder ini berguna untuk pemindahan pola, penandaan lipatan, dan yang praktis dan efisien. Kapur jahit. Nah, ini kapur jahit bukan sembarang kapur ya. Ini khusus untuk kain ya teman-teman. Kapur jahit itu gunanya untuk penandaan kain, kemudian sifatnya mudah dihapus dan beragam warna. Kapur jahit digunakan untuk membuat tanda-tanda pada kain seperti garis lipatan atau jahitan. Kemudian setelah diaplikasikan itu dia akan mudah terhapus. Biasanya dengan sentuhan setrika dia akan terhapus. Kapur jahit. Nah, ini kapur jahit bukan sembarang kapur ya. Ini khusus untuk kain ya teman-teman. Kapur jahit itu gunanya untuk penandaan kain, kemudian sifatnya mudah dihapus dan beragam warna. Kapur jahit saat menyetrika, setrika memiliki fungsi, jenis, suhu, dan perawatan. Setrika kita kenal sebagai alat untuk merapikan ya tentu saja. Merapikan kain yang telah kita jahit, merapikan hasil setikan. Kemudian merapikan dan membentuk kain. Setrika listrik sebagai jenis saat menyetrika,
Setrika memiliki fungsi, jenis, suhu, dan perawatan. Setrika kita kenal sebagai alat untuk merapikan, ya tentu saja. Merapikan kain yang telah kita jahit, merapikan hasil. Selanjutnya, saat kita menyetrika tentunya kita memerlukan meja setrika ya teman-teman. Itu dalam meja setrika kita perlu memperhatikan stabilitas, ketinggian instabil, dan penutup meja. Meja setrika yang stabil memudahkan proses penyetrikaan. Meja setrika dengan ketinggian yang dapat disesuaikan memungkinkan kenyamanan saat menyetrika. Selanjutnya, saat kita menyetrika tentunya kita memerlukan meja setrika ya teman-teman. Itu dalam meja setrika kita perlu memperhatikan stabilitas, ketinggian instabil. Nah, selanjutnya persiapan menjahit. Dalam menjahit perlu ada persiapan, memilih jarum, mengatur tegangan, memilih panjang setikan atau jarak setikan, memberi tanda pada kain. Nah, dalam pemilihan jarum tentu kita memilih jarum yang kualitasnya bagus, yang runcing, yang bersih, tanpa karat. Jarum yang terlalu besar dapat merusak kain halus, sedangkan jarum terlalu kecil dapat menyebabkan putusnya benang. Nah, atur tegangan benang. Pastikan tegangan benang atas dan di bawah seimbang agar jahitan rapi ya. Kemudian pilih panjang setikan dengan mengatur panjang setikan sesuai dengan jenis kain. Nah, selanjutnya persiapan menjahit. Dalam menjahit perlu ada persiapan, memilih jarum, mengatur tegangan, memilih panjang setikan atau jarak setikan, memberi tanda pada kain. Nah, dalam pemilihan jarum tentu kita selanjutnya teknik memegang kain. Nah, tentu saja dalam teknik memegang kain kita memperhatikan jarum ya, jarum pada mesin jahit. Tangan kiri, gunakan tangan kiri untuk memegang dan mengarahkan kain selama menjahit. Tangan kanan digunakan untuk mengendalikan mesin jahit, gerakan kain perlahan maju ke arah jarum dengan tangan kanan. Kemudian pengendali kaki digunakan untuk mengontrol kecepatan mesin jahit. Kemudian gunting disiapkan untuk memotong kain sesuai pola atau ukuran yang diinginkan. Selanjutnya, teknik memegang kain. Kemudian, teknik menjahit lurus. Nah, ternyata dalam menjahit lurus pun ada tekniknya. Jadi kita harus memperhatikan persiapan kain, mulai menjahit, menyelesaikan jahitan. Dari segi persiapan kain itu meletakkan kain di bawah alat penekan atau kaki mesin jahit, memastikan tepi kain sejajar dengan garis panduan di pelat, kemudian menginjak pedal perlahan untuk memulai menjahit, mengarahkan kain perlahan-lahan dengan tangan kiri, pastikan jahitan tetap lurus. Kemudian selesaikan jahitan. Nah, saat mencapai ujung, angkat jarum, putar kain dan jahit sedikit ke belakang untuk mengunci jahitan. Itu gunanya agar tidak terlepas atau kemudian teknik menjahit lurus. Nah, ternyata selanjutnya perawatan mesin jahit. Nah, untuk memiliki mesin jahit yang awet tentunya kita perlu merawat mesin jahit. Dalam merawat mesin jahit, kita perlu membersihkan mesin, memeriksa komponen, atau servis berkala apabila kita tidak mengetahui cara memperbaikinya, dan tentu saja menyimpan dengan baik agar tidak cepat rusak ya. Dari bersihkan mesin jahit dulu nih. Bersihkan mesin jahit secara rutin dengan kuas atau kain lembut untuk menghilangkan debu dan serat benang yang menumpuk. Kemudian periksa komponen-komponen mesin seperti jarum, sekoci, dan penggulung benang. Kemudian lakukan servis berkala pada mesin jahit di bengkel resmi. Kemudian simpan mesin jahit di tempat kering dan jauh dari paparan langsung dari sinar matahari. Serta menutup mesin dengan penutup khusus saat tidak digunakan. Nah, dari penyampaian materi yang saya sampaikan kali ini, apakah teman-teman bisa memahami mulai dari mengenal mesin jahit,
alat-alat menjahit, serta perawatan mesin jahit, hingga ke proses menjahit itu sendiri. Nah, tulis di kolom komentar. Selanjutnya, perawatan mesin jahit. Nah, untuk